Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuci Ayun Intias, NIM 9321159119 dari kelas PMDIE dengan dosen pengampu Ibu Ani Mar'atul Hamidah MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori pemikiran 4 tokoh cendekiawan Indonesia dan luar negeri. Jadi ada 2 tokoh cendekiawan dari Indonesia dan 2 tokoh cendekiawan dari luar negeri. Oke, yang pertama adalah tokoh pemikir dari luar negeri. Tokoh pemikir dari luar negeri yang pertama adalah Muhammad Arkhun. Beliau adalah filsuf Islam modern asal Algeria. Beliau juga seorang tokoh pemikir rethinking Islam. Istilah rethinking Islam mengacu pada perubahan paradigma yang ditawarkan Arkhun bahwa Islam yang notabene sangat memegang teguh otoritas teks atau dalil nakli, Al-Quran dan Al-Hadis sangat perlu dipahami dalam pemaknaan terbuka dan kontekstual. Pemahaman singkat secara sederhana, teori dekonstruksi Islam oleh Arkhun ini adalah membangun ulang dan mengkaji Islam secara ulang dengan memaknai dalil nakli secara kontekstual historis antropologis, yaitu memaknai dalil nakli baik Al-Quran maupun hadis tidak hanya secara tekstual saja, melainkan juga dengan menyesuaikan konteks situasi dan keadaan yang ada pada masa dan suatu tempat tertentu. Hal ini dikarenakan konteks suatu daerah dengan daerah lain atau perkembangan zaman sangat memungkinkan perbedaan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama. Teori dekonstruksi Islam tentunya tidak diimplikasikan pada ajaran-ajaran yang bersifat paten, seperti akidah ketauhidan dan hukum syariah, namun lebih kepada hal-hal yang bersifat muamalah atau interaksi dengan sesama manusia. Jadi, pada intinya, seluruh problematika kemasyarakatan hendaknya tetap ada solusinya melalui istinbat hukum dari para ulama yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian, relevansi dari pemikiran Arkhun terkait dengan modernisasi pemikiran Islam, yakni pentingnya mengintegrasikan unsur-unsur modern dalam pengembangan konsep dan praktis pendidikan Islam di Indonesia. Berkaca dari kemajuan pendidikan di negara-negara barat, terutama kemampuan mereka dalam menemukan teori atau konsep baru yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu praktik-praktik pendidikan Islam harus memikirkan reorientasi pendidikan Islam, yakni output pendidikan Islam yang tidak hanya ahli dalam bidang keagamaan, tetapi juga memiliki skill dalam berbagai bidang kehidupan yang lain, sehingga mampu berperan di seluruh aspek kehidupan. Dan pendidikan Islam juga harus dilaksanakan secara kontinu dengan menanamkan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai humanis. Teori dari luar negeri yang lainnya adalah dari Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau terkenal sebagai cendekiawan muslim asal Malaysia. Syekh Naqib Al-Atas menguasai keislaman modern dari perspektif barat dan timur. Inilah yang membuat pemikirannya semakin terbuka terkait wawasan keislaman dan kemodernan. Beliau ini mengemukakan teori islamisasi ilmu, terkenal melalui presentasi Syekh Naqib Al-Atas di Konferensi Pendidikan Islam tingkat dunia tahun 1970-an, tepatnya di Mekah. Beliau juga memaparkan bahwa perlu diadakannya islamisasi ilmu karena keilmuan yang sampai pada dunia Islam saat ini sudah banyak terkontaminasi westernisasi atau kebarat-baratan. Beberapa hal yang melatar belakangi teori islamisasi ilmu milik Syekh Naqib, yaitu yang pertama adalah produk keilmuan bangsa barat selalu menitikberatkan pada rasionalitas akal manusia sehingga membuat bangsa barat jauh dari nilai keagamaan. Kemudian yang kedua adalah menyebabkan paradigma berpikir bahwa ilmu itu tujuannya adalah ilmu. Ilmu bersifat bebas nilai atau value free. Bebas digunakan untuk apapun sesuai kebutuhan pengguna ilmu tersebut. Menurut Syekh Naqib, ilmu bermuara pada pembentukan akhlak dan penyandaran pada fitrah manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah, serta mengabdi sebagai hamba dan khalifah Allah. Cara mengislamisasi ilmu adalah, yang pertama, meminimalisir problematika westernisasi, tendensi rasionalitas dan humanitas yang berlebihan, serta dramatisasi proses terjadinya suatu ilmu. Kemudian yang kedua, memasukkan nilai-nilai keislaman dan ketauhidan dalam ilmu tersebut. Relevansi pemikiran Syekh Naqib tentang pendidikan dewasa ini mengalami dekadensi moral yang diakibatkan oleh adab atau ta'dib. Oleh karena itu, ta'dib merupakan solusi yang paling tepat dan benar untuk pendidikan. Dengan menjalankan ta'dib,
Sebagai konsep pendidikan beserta nilai yang terkandung di dalamnya antara lain adalah nilai keadilan takdib, nilai hikmah, dan nilai adab sebagai amal takdib akan menjadikan pendidikan di Indonesia lebih maju. Selain itu, bahwasanya tujuan pendidikan adalah menciptakan manusia yang baik. Takdib dalam arti manusia yang beradab. Takdib jika diterapkan dalam semua secara komprehensif dan tepat akan menciptakan suatu peradaban yang tangguh. Yang selanjutnya adalah tokoh pemikir asal Indonesia, Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur dilahirkan di Jombang pada tanggal 4 Agustus tahun 1940. Dalam dirinya mengalir darah biru kiai-kiai besar Nusantara, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Bisri Samsuri yang merupakan para pendiri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Gus Dur berpandangan bahwa Islam harus mampu memutus rantai kemiskinan dan memecahkan kejemudan bahkan kemunduran peradaban Islam itu sendiri. Penanaman dan implementasi pemahaman kosmopolitan inilah yang menurut Gus Dur akan mampu membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan struktur sosial ekonomis dari kebiadaban rezim. Kemudian relevansi Islam kosmopolitan menurut Gus Dur erat kaitannya dengan budaya toleransi bangsa Indonesia. Dengan Islam kosmopolitan, maka akan tercipta kerukunan umat beragama terhadap keragaman suku dan budaya dan tercipta keamanan dan keutuhan negara serta tumbuhnya sikap toleransi. Tokoh yang selanjutnya adalah Muhammad Amin Abdullah. Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah adalah seorang filsuf atau ilmuwan pakar hermeneutika dan cendekiawan Muslim Indonesia. Pemikiran Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah adalah tentang integrasi keilmuan. Menurutnya, ilmu-ilmu keislaman yang berkembang selama ini masih bersifat fragmentaris dan belum memiliki keterkaitan dengan isu-isu kekinian. Oleh karenanya, diperlukan upaya membangun epistemologi keilmuan integratif interkonektif. Konsep integrasi interkonektif sebagai tawaran solusi bagi dunia keilmuan dari jangkitan krisis relevansi antar bidang atau disiplin keilmuan. Menurut Profesor Amin, bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga membutuhkan kerjasama, saling koreksi, dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan. Kemudian untuk relevansinya, menurut Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah merumuskan epistemologi keilmuan dengan berwatak teoantroposentrik integralistik yang dibangun dari pengelompokan keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. Dengan contoh, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengimplementasikan 6 core value ke dalam kurikulum semua prodi, yakni kurikulum yang mencirikan keindonesiaan yang unik dalam 6 rumpun ilmu, yaitu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teori pemikiran 4 tokoh cendekiawan Muslim, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.